mengajarkan bagaimana kita bersatu, dan insya Allah kita akan merujuk kepada Ustadz yang baru melahirkan anaknya, bukan Ustadz ya, istrinya maksud saya. Ya, insya Allah bagaimana cara mempersatukan kaum muhajirin dan ansor. Tafadhal maskuran ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat yang dimana kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat yang mudah-mudahan Allah berkahi ini. Karena kalau bukan karena taufik dari Allah, tidak mungkin kita melangkahkan kaki kita untuk menuju tempat yang diberkahi ini. Amin. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian dirahmati Allah, ya, biar tidak ngantuk, kembali kita mengingat bersama-sama keberadaan kita di tempat ini. Insya Allah akan mendapatkan pahala dan fadilah yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Rasulullah pernah menyebutkan dalam hadisnya, ma qa'ada qaumun yadhkurunallah, tidaklah sekelompok orang itu duduk mengingat Allah, berzikir, mendengarkan tausiah, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan Allah akan turunkan ketenangan. Dari tadi saya lihat tenang ya, soalnya ngantuk mungkin ya, nggak bersuara, nggak bergerak. Allah berikan ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan diliputi oleh rahmat. Wa hafathumul malaikah, kita dilindungi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan sebut-sebut kita di hadapan para malaikatnya. Sehingga ketika mengingat hadis ini kembali, kita bisa semangat, keberadaan kita ini sedang menerima pahala yang terus mengalir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya untuk bisa bergabung bersama-sama dengan ustadz-ustadz yang lainnya, berbagi ya pengalaman ya. Walaupun saya di sini mungkin yang paling muda, akan tapi ya kita bersama-sama di sini dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada yang lebih tua kita hormati, kepada yang lebih muda kita sayangi. Itulah dia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah menyebutkan laisa minna man lam yarham kabirona walam afwan laisa minna man lam yuqir kabirona walam yarham saghirona. Bukan termasuk golonganku, kata Rasulullah, orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih kecil. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya topik pembicaraan kita hari ini tentang masalah makna kebersamaan sudah dijelaskan oleh ustadz-ustadz sebelumnya, dan penjelasan mereka berdua syafiyatun kamilatun kafiyatun syamilah, sudah mencukupi, sudah sempurna, sudah ya memuaskan ya, sehingga mungkin saya di sini hanya menambahkan tentang bagaimana sejarah Nabi Muhammad SAW di zaman beliau menjunjung tinggi dan menggerakkan kebersamaan di kalangan kaum muslimin. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Sebagaimana tadi yang disebutkan oleh Ustadz Nanda, bahwasanya ketika seseorang itu sudah menjadi ahlus syahadatain, mengucapkan la ilaha illallah, maka dia telah resmi menjadi saudara kita. Dan persaudaraan di atas keimanan, di atas Islam adalah nikmat yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita diperintahkan untuk terus mengingat nikmat ini. Dalam surat Ali Imran ayat 103, Allah berfirman, wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'daan
fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian yang dimana sebelumnya kalian itu bermusuh-musuh. Tadi sempat disinggung ya, sebelum Islam umat-umat sebelumnya itu berpecah belah karena mereka mengganti ya apa yang ada dalam kitab suci mereka. Kemudian sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, kaum Arab di kota Mekah atau di kota Madinah mereka berkelompok-kelompok, bersuku-suku ya, berpecah belah. Akan tapi datangnya Islam membuat mereka menjadi apa? Bersaudara. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan nikmat persaudaraan ini jamaah yang dirahmati oleh Allah itu jauh lebih mahal dan tidak bisa dibeli bahkan dengan dunia dan seisinya. Ini adalah nikmat yang sangat mahal, nikmat yang harus kita terus jaga, nikmat yang kita pertahankan. Bukankah Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 63, wa allafa baina qulubihim. Allah lah yang menyatukan hati-hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma anfaqta baina qulub ma allafta baina qulubihim. Kalau seandainya engkau Muhammad berupaya untuk menyatukan hati seluruh umat manusia bahkan dengan cara memberikan mereka dunia dan seisinya, kamu tidak akan mampu menjadikan mereka bersaudara. Walakinnallaha allafa bainahum. Allah lah yang menyatukan hati-hati kita. Dan nikmat ini harus kita syukuri, kita pertahankan, janganlah kita berpecah belah setelah kita sebelumnya telah menjadi saudara. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persaudaraan karena Islam adalah persaudaraan yang jauh lebih erat dibandingkan dengan persaudaraan karena darah. Ya. Kita mungkin punya saudara yang seibu dan sebapak, atau mungkin satu bapak beda ibu, atau satu ibu tapi beda bapak. Akan tapi persaudaraan karena Islam di mata Allah jauh lebih erat, ya, jauh lebih dekat dibandingkan persaudaraan karena darah. Bukankah ya Rasulullah SAW ketika hijrah ke kota Madinah, hal pertama yang beliau lakukan untuk membangun kekuatan, membangun ya Islam yang kokoh di kota Madinah dengan cara mempersatukan, ya, mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor. Ibu bapak tahu apa itu orang-orang muhajirin dan apa itu orang-orang ansor? Orang-orang muhajirin adalah orang-orang yang Allah muliakan dengan menyebut nama mereka dalam Al-Quran, dan Allah janjikan kepada mereka untuk masuk ke dalam surga. Di mana Allah berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor." Dan orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor. Jadi orang-orang muhajirin ini orang yang pertama-tama masuk Islam, ya, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dan mereka adalah penduduk asli kota Mekah dan sekitarnya. Mereka dinamakan sebagai orang-orang muhajirin karena mereka ikut berhijrah bersama Rasulullah SAW ke kota Madinah. Adapun orang-orang Ansor yang dimana mereka adalah penduduk asli kota Madinah, yang sebelumnya mereka itu adalah mayoritas mereka berasal dari suku Aus dan Khazraj. Akan tapi setelah mereka memeluk Islam, mereka lebih terkenal di mata Allah, di mata dunia dengan sebutan Ansor, yaitu orang-orang yang menolong kedatangan orang-orang muhajirin kepada mereka. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah mempersaudarakan antara muhajirin dengan Ansor, satu dan yang lain dipersaudarakan. Bagaimana Rasulullah ingin menjadikan hubungan mereka itu menjadi kuat, merasa saling bersaudara. Dengan itulah dakwah Rasulullah SAW menjadi kuat. Tanpa persatuan, tanpa persaudaraan tidak mungkin Islam menjadi jaya. Kita ambil contoh misalnya, kegiatan yang kita lakukan ini, tanpa ada rasa kebersamaan tidak akan sukses acara ini. Contoh yang lainnya, makan-makan di luar tadi, kalau tidak dikerjakan bersama-sama apakah bisa berhasil kambing gulingnya? Misalnya Bang Ubay sendirian ngerjain kambing guling, mungkin sampai sekarang belum matang. Akan tapi karena kebersamaan, ya, semua itu akan bisa berhasil dicapai. Itulah dia yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, mempersatukan antara muhajirin dan ansor. Bahkan orang-orang ansor, saking baiknya mereka menawarkan sebagian harta mereka. Sebagaimana yang terjadi pada kasus Abdurrahman bin Auf ketika dipersaudarakan dengan Sa'id bin Jubair oleh Rasulullah SAW.
Abdurrahman bin Auf ditawarkan untuk diberikan setengah hartanya. Bahkan istrinya yang dua, istrinya Sa'id ini ada dua. Dia mengatakan, pilihlah istriku yang mana yang paling kamu suka. Ya. Sampai begitunya dia berusaha untuk menolong saudaranya yang datang dari kaum muhajirin. Kemudian contoh yang lainnya, ya, karena kita berbicara tentang sejarah dan kita belajar dari Rasulullah SAW, karena Rasulullah adalah uswah, Rasulullah adalah tuntunan kita, tempat kita mengambil contoh. Tanpa mengikuti contoh Rasulullah SAW, kita dikhawatirkan tidak akan berjaya di kehidupan dunia ini. Bukankah Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, telah ada pada Rasulullah bagi kalian suri tauladan yang kalian contoh. Keberadaan Rasulullah, sejarah yang beliau ya telah torehkan ya di dalam ya buku-buku para ulama yang kita baca, kita pahami dan kita ikuti. Ya. Setelah Rasulullah SAW menyatukan antara muhajirin dan ansor, mereka menjadi bersaudara, mereka menjadi kuat, ya, mereka tolong menolong. Bahkan orang-orang ansor disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka mendahulukan orang-orang muhajirin pada hal-hal yang sebelumnya mereka itu butuh sebenarnya. Dan hal ini tidak mungkin terjadi kalau kita tidak merasa bersaudara. Kalau kita tidak menganggap orang lain itu saudara kita, tidak mungkin kita bisa berkorban kepadanya, berkorban untuknya. Iya apa tidak? Maka rasa persaudaraan itu harus ditanamkan terlebih dahulu. Ketika sudah memiliki rasa persaudaraan, maka kita akan saling tolong menolong, saling berkorban, ya, saling bantu membantu untuk menjayakan Islam di muka bumi ini. Sejarah yang lainnya, ya, bagaimana Rasulullah SAW itu menjunjung tinggi atau mempraktekkan bagaimana kebersamaan persaudaraan di kalangan para sahabatnya. Setelah kedatangan orang-orang muhajirin ke kota Madinah, ya, Rasulullah SAW menamakan mereka dengan orang-orang mukmin. Ya, huwa samakumul mu'minina min qabl. Allah lah yang memberikan kalian nama sebagai orang-orang apa? Muslim, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari ada kejadian orang-orang atau salah seorang dari golongan muhajirin memukul orang dari kaum ansor. Ya, biasa terjadi pertikaian di antara teman. Orang yang memukul adalah orang muhajir. Itu orang yang pindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Yang dipukul adalah kaum ansor. Apa yang mereka lakukan? Mereka masing-masing memanggil kaumnya. Orang muhajir memanggil ya muhajirin, ya lal muhajirin, tolong saya, wahai orang-orang muhajirun, tolonglah saya. Kemudian orang ansor memanggil ya lal ansor, wahai orang-orang ansor, tolonglah saya. Di mana Rasulullah SAW apa? Marah. Rasulullah SAW langsung menegur mereka bahwasanya ya hal tersebut tidak boleh dilakukan. Padahal ketika mereka memanggil muhajirun dan ansor, nama tersebut bukanlah nama tersebut Allah yang telah memilihkan bagi mereka. Siapa yang memberikan nama muhajirun? Allah. Siapa yang memberikan nama-nama ansor? Allah. Akan tapi walaupun nama tersebut dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam situasi kebersamaan tidak boleh seseorang itu mendahulukan muhajirun ataupun mendahulukan ansor. Kata Rasulullah SAW menegur orang-orang tersebut, kata Rasulullah, ma balu da'wal jahiliyah. Apa ini panggilan jahiliyah? Seharusnya engkau setelah beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ketika engkau mengalami kesulitan, panggillah orang-orang yang beriman, panggillah orang-orang mukminin, panggillah orang-orang muslimin. Jangan memanggil kaummu. Ya, itu dari maksud Rasulullah SAW. Jadi sejarah bagaimana Rasulullah SAW ya menjunjung tinggi kebersamaan di kalangan para sahabat itu dengan cara mempersaudarakan ya orang-orang muhajirin dan ansor dan membuang jauh-jauh asobiyah, fanatisme terhadap kesukuan, kelompok apapun itu. Yang kita junjung tinggi adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari timbangan syariat, bahkan sebenarnya syariat yang Allah turunkan ini di dalamnya semua mengandung unsur kebersamaan.
tanpa kita sadari. Kita ambil contoh misalnya ya, rukun Islam. Ada rukun Islam ada berapa Bapak-bapak, Ibu-ibu? Rukun Islam ada berapa? Ya, ini yang nggak tahu mungkin pas SD ya, nggak lulus ya. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Yang pertama, apa rukun Islam yang pertama? Syahadat la ilaha illallah. Dalam arti atau dalam kandungan syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita diminta untuk bersama-sama. Kita diminta untuk melakukannya secara jami'an, berjamaah. Kenapa demikian? Bukankah Allah mengutus Rasul di atas muka bumi ini agar semua orang beribadah kepada Allah, agar semua orang mentauhidkan Allah, agar semua orang meninggalkan perbuatan syirik? Tujuan Nabi diutus adalah agar orang bersama-sama mengucapkan la ilaha illallah. Dalam sholat, bukankah Allah perintahkan kita untuk sholat secara berjamaah? Ya, di mana Allah berfirman, warka'u ma'ar raki'in, dan ruku'lah kalian bersama orang-orang yang ruku'. Bagi bapak-bapak, ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat di masjid. Bahkan pahalanya 27 kali lipat lebih besar dibandingkan sholat di rumah. Sholatul jamaah afdal min sholatil fadhi bi 27 darajah. Sholat secara berjamaah lebih afdal daripada sholat sendiri 27 kali lipat. Dalam berpuasa, semuanya mengandung unsur bersama-sama. Bukankah kita berpuasa bersama kaum muslimin? Bukankah kita berpuasa bersama-sama di bulan Ramadan? Kan tidak mungkin Ustadz Nanda misalnya puasanya di bulan Ramadan, saya di Muharram sajalah sendirian. Itulah dia hikmah diturunkannya syariat itu semuanya bersama-sama. Sumu min haitsu yasumun nas, kata Rasulullah SAW. Berpuasalah kalian bersama mayoritas kaum muslimin berpuasa. Wa aftiru min haitsu yuftirun nas, dan berlebaranlah kalian ketika mayoritas orang-orang itu berlebaran. Jadi seluruh syariat Islam ini mengandung unsur kebersamaan. Dalam zakat, bukankah Allah perintahkan kita zakat itu apa? Untuk kita keluarkan bagi saudara kita yang tidak mampu, yang dia termasuk dari golongan asnaf, golongan-golongan yang berhak menerima zakat, agar harta yang kelebihan yang kita miliki bisa juga dirasakan bersama-sama oleh kaum muslimin. Dalam haji, kita haji bersama-sama. Ada nggak Ustadz yang hajinya sendirian? Haji bersama-sama, harus pakai travel, ya. Di Mekah bersama-sama, tawaf rame-rame. Jadi semua syariat Islam ini Allah jadikan agar kita sebenarnya harus menyadari Allah menginginkan kita bersama-sama dalam bertaubat, dalam istiqomah, ya, dalam beriman kepada Allah. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Wahai Muhammad, istiqomahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan oleh Allah dan orang-orang yang bertaubat bersamamu. Jadi kalau kita ingin diampuni oleh Allah, ajak teman-teman kita agar diampuni oleh Allah. Jangan mau diampuni sendiri. Dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebersamaan ini adalah jalan untuk kita menuju surga. Bukankah Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Walan tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan mungkin sempurna imannya kecuali kalian saling mencintai. Kalau kita nggak punya rasa kebersamaan, bisa nggak kita saling cintai? Kalau kita nggak menganggap teman-teman ini semua saudara, bisa nggak kita saling mencintai? Kalau kita nggak bisa saling mencintai, maka nggak akan sempurna iman kita. Rasulullah mengatakan walan tahabu afwan awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku beritahukan sesuatu yang kalau kalian kerjakan kalian akan saling mencintai? Afsus syalama bainakum. Kata Rasulullah, ucapkanlah salam di antara kalian. Ngerasa bersaudara, ucapkan salam. Ya, merasa bersaudara, jawablah salam. Merasa bersaudara, mendengar saudara sakit, jenguk dia sakit. Ketika teman butuh bantuan, kita bantu dia. Bukankah Rasulullah SAW menyebutkan dalam tubuh seseorang itu ada 360 sendi? Rasulullah dalam hadisnya menyebutkan, ya, kullu sulama alaihi shadaqah. Setiap sendi yang ada pada manusia itu semuanya bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam tubuh manusia ada 360 sendi. Kata Rasulullah, kullu yaumin yu'inu ar-rajulu fi dabatihi yuhamiluhu 'alaiha.
au yarfa'u 'alaiha mata'ahu shadaqah. Di sini Rasulullah menggambarkan sendi-sendi kita ini, anggota tubuh kita ini sebenarnya itu ingin bersama-sama kaum muslimin seterusnya. Dalam amalan yang Rasulullah ajarkan, ketika kita menolong seseorang untuk mengangkat barangnya ke kendaraannya, interaksi yang terjadi di antara saudara kaum muslimin itu dinamakan sedekah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal kalimatut thayyibah sedekah, ucapan yang baik sedekah. Ketika kita mengucapkan hal yang baik, bukankah kita ucapkan kepada saudara kita? Bukankah kita mengucapkan kepada orang-orang muslim? Kita mengucapkan kepada sahabat-sahabat kita. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa kullu khutwatin yamshiha ila shalah sedekah. Setiap langkah yang kita langkahkan untuk ke masjid itu sedekah. Ke masjid ketemu siapa? Ketemu batu atau ketemu saudara? Ketemu saudara. Jadi Rasulullah mengajarkan tubuh kita pun ini sebenarnya ingin bersedekah dengan apa? Bersaudara bersama-sama. Dan yang terakhir, wadallut tariqi sedekah. Menunjukkan jalan itu apa? Sedekah. Kita nunjukkan jalan ke saudara apa nunjukkan jalan ke batu? Ada nggak batu nanya sama kita, Pak kalau mau ke Kennington lewat mana? Pasti saudara kita. Oleh karenanya hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya syariat dalam Islam ini di dalamnya terkandung hikmah yang begitu agung, yang dimana kita seharusnya diminta untuk bersama-sama, berjamaah, bersatu dan tidak berpecah belah. Mungkin itu yang bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Keterbatasan ilmu yang saya miliki tidak bisa menjelaskan dengan lebih lengkap lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bersatu dan menjauhkan kita dari keterpecahan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati kita, membersihkan hati kita, menjadikan kita orang yang saling mencintai karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memandang harta, tidak memandang warna kulit, tidak memandang background dia orang yang mana, tapi karena dia beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Saya mencintai dia karena Allah. Itulah dia hakikat sebenarnya dari mencintai al-hubbu fillah, mencintai karena Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita atas segala yang kita lakukan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.